Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Firanda. Saya dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya izin bertanya, teori Charles Darwin ini kan bertentangan dengan Al-Quran. Nah, bagaimana cara penyampaian kebenarannya berdasarkan sejarah kepada masyarakat dan peserta didik yang menerima materi tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat Hamka Muda, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ruslan. Saya dosen di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIPU Hamka. Ini ada pertanyaan masuk nih, pertanyaan menarik. Dan biasanya menjadi pertanyaan langganan gitu ya, bagi mahasiswa yang belajar sejarah. Bagaimana kaitan antara teori Darwin, kemudian pandangan Islam seperti apa? Saya ingin berangkat dari Islam dulu. Teman-teman Hamka Muda mungkin tidak asing dengan Al-Baqarah ayat 30. Di situ Allah bilang ingin menciptakan, ingin menyiapkan khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat interupsi, malaikat protes gitu. Kenapa engkau hendak menciptakan khalifah di muka bumi gitu ya? Kenapa engkau hendak menciptakan orang yang nantinya akan gitu ya merusak dan menumpahkan darah begitu. Tapi di akhir ayat itu Allah menegaskan, aku mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Nah, dari sini kita bisa mengkritisi sebenarnya. Jadi sebagai pelajar gitu ya, siswa maupun mahasiswa, kita harus berani bertanya gitu ya. Kira-kira yang dimaksud oleh malaikat itu siapa? Manusia atau bukan? Atau ada makhluk lain begitu ya? Kenapa begitu? Karena malaikat itu tidak mungkin menafsirkan, tapi dia melihat gitu apa yang terjadi sebelumnya. Jadi yang menumpahkan darah itu menurut pandangan malaikat itu sejenis manusia seperti itu. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa sebelum Adam itu berarti ada kehidupan di bumi itu. Nah, itu dalam perspektif Islam. Pertama itu. Kedua, kalau kita bicara sejarah kan terkenal ya dengan teori Darwin itu, bahkan di biologi juga dipelajari. Cuma yang menjadi lebih sulit adalah sebenarnya siapa yang bilang bahwa Darwin menyatakan manusia itu dari kera. Dalam bukunya misalnya ya, The Origin of Species, sebenarnya tidak dikatakan oleh Darwin bahwa manusia itu dari kera, nggak ada. Darwin hanya bilang bahwa makhluk hidup itu ada nenek moyangnya. Makhluk itu memiliki kemiripan dengan makhluk-makhluk sebelumnya, seperti hewan maupun manusia begitu. Nah, dikatakan di situ manusia itu memiliki kemiripan gitu ya dengan sejenis kera, sejenis primata begitu. Dari dua hal ini kita bisa menyimpulkan pandangan Islam dan teori Darwin tadi sebenarnya ada titik temu di sana. Pertama begini, kalau misalnya Adam itu manusia pertama, yang dikatakan malaikat menumpahkan darah dan berbuat kerusakan itu siapa? Gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam sejarah ada yang namanya manusia purba. Dan itu hidupnya puluhan bahkan ratusan juta tahun yang lalu. Jadi dari sini kita bisa mengambil benang merahnya begitu ya. Kalau saya sebagai pengajar di kelas selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mahasiswa itu tertarik kemudian menggalinya. Misalnya begini, Nabi Adam itu nabi aja atau rasul gitu ya. Misalnya masih menjawab rasul. Kalau rasul, siapa umatnya? Kalau misalnya Nabi Adam itu manusia pertama gitu kan, siapa yang dia benahi gitu. Jangan-jangan memang sebelum Adam itu ada sekelompok makhluk yang perlu dibenahi gitu. Jadi kalau kita tarik antara Islam dan sejarah ini ketemu nih sebenarnya. Nah, hemat saya adalah Adam itu manusia sempurna pertama gitu. Sepakat atau tidak manusia purba bagian dari manusia, kembali ke teman-teman gitu. Tapi hemat saya, Adam adalah manusia sempurna pertama, seperti itu.
Karena dari sini kita akan menggabungkan antara nilai-nilai atau ilmu-ilmu yang bersifat ilmiah tadi, sejarah, dan nilai-nilai agama yang bersifat teologis gitu ya, saling mengkonfirmasi. Mudah-mudahan itu bisa menjawab Hamka Muda. Nanti kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, curhat Hamka Muda.